Mari kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur waktu indah yang Tuhan berikan. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu, berkat-Mu dan rahasia-Mu kepada kami. Dari awal firman ini hingga sebentar kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 1, ayat 3 dan ayat 8. Dan saya akan baca ayat 1 dan ayat 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mendasari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar dari satu topik, yaitu jadilah orang Kristen yang kuat, atau jadilah pengikut Kristus yang kuat. Kuat artinya tidak mudah untuk digoyahkan. Kuat artinya tidak mudah untuk dikalahkan. Kita tahu bahwa hidup di tengah dunia ini banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan hidup. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kita jalani dan hadapi ini, pasti kita tahu bahwa banyak sekali tantangan. Karena itu Tuhan mau supaya orang percaya menjadi kuat dan hidup sebagai seorang prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus. Dengan cara bagaimana dan kenapa kita diajak untuk kita harus menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang kuat. Banyak sekali pengajaran alasannya untuk kita menjadi orang yang kuat di tengah dunia ini. Namun salah satunya yang boleh kita belajar pada saat ini adalah kita perlu kuat karena banyak sekali tantangan dan kesulitan. Banyak sekali tantangan dan kesulitan. Karena itu sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, itu Tuhan mau supaya kita kuat menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan yang kita hadapi di sana. Saudara yang terkasih, Mazmur pasal 119 ayat 153, Yohanes pasal 16 ayat 33, di sana menjelaskan bahwa lihatlah sengsaraku, luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Kemudian Injil Yohanes pasal 16, 33 bagian B, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Daud mengaku bahwa hidup di tengah dunia ini hidup di dalam sengsara. Itu artinya bahwa tidak ada waktu yang baik bagi orang percaya untuk mendapatkan hari yang baik. Artinya selalu berhadapan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak godaan yang kita hadapinya. Dengan cara dan model apapun pasti kita akan menghadapinya. Dan penganiayaan, penderitaan, kesengsaraan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh orang percaya pasti sudah kita lalui karena Yesus Kristus yang adalah kepala gereja juga dia sudah mengalaminya. Karena itu kunci untuk mengalami kemenangan.
dan kita menjadi orang yang kuat menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah memiliki kebenaran firman Tuhan. Memiliki kebenaran firman Tuhan. Firman Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Allah itu senjata ampuh. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan menerima hikmat daripada Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti ada jalan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti akan ada kemenangan. Akan ada ketenangan. Di dalam firman Allah ada kelepasan. Di dalam firman Allah pasti ada perlindungan. Karena itu, saudara, setiap orang percaya wajib menerima dan meyakini kebenaran firman Tuhan. Dan tidak boleh lupakan kebenaran firman itu. Di dalam setiap saat, saudara. Orang-orang percaya yang ada di tengah dunia ini yang menjadi milik Kristus dan pengikut Kristus. Pasti kita akan menderita penganiayaan. Tapi kesengsaraan dia tidak berkuasa kalau kebenaran firman Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan memampukan kita. Kebenaran firman Allah memberikan kita jalan keluar untuk menghadapi setiap kesulitan, lepas kesulitan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus kuat karena banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali godaan dan yang kita akan hadapi. Kesulitan di dalam pelayanan Tuhan, kesulitan di dalam pekerjaan Tuhan, kesulitan di dalam berbagai macam masalah dan persoalan. Saudara, itu pasti akan ada. Roma pasal 14 ayat 22, Roma pasal 14 ayat 22, dan Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22, Kisah Para Rasul pasal 20, 23 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 11. Di sana menjelaskan Kisah Para Rasul pasal 14:22. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Itu artinya bahwa masuk surga itu tidak gampang, saudara. Masuk surga itu tidak polos, saudara. Tapi kita juga berhadapan dengan banyak kesengsaraan. Banyak penderitaan, saudara. Karena itu jadilah orang Kristen yang kuat. Yang pertama tadi, di dalam firman Allah. Kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang mau memiliki surga, dia harus melewati jalan menuju kesengsaraan. Air mata tetap akan berlinang. Kesusahan, kekurangan, dan keterbatasan. Pasti kita akan menghadapinya. Penderitaan, berbagai macam penderitaan, pasti kita akan mengalaminya. Kisah Para Rasul pasal 20-23 dari kota ke kota. Penjara dan sengsara itu menunggu aku. Sebagai orang Kristen yang kuat, dia harus menghadapinya. Kemanapun kalau kita tinggal di kota, di sana pasti ada kesengsaraan. Pasti ada penjara. Pasti ada penderitaan. Pasti ada kekurangan. Pasti ada berbagai macam perangkap iblis yang akan dicobai untuk kita menghadapinya. Semua penganiayaan itu ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Yang kedua, untuk kita menjadi orang yang kuat menghadapi banyak tantangan dan kesulitan itu adalah jangan tinggalkan Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Apapun pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang kita jalani. Tuhan adalah junjungan kehidupan bagi orang percaya. Orang Kristen yang menjadi kuat, orang percaya yang menjadi kuat apabila dia tidak melepaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu kunci kehidupan. Tuhan mampu membawa kita kepada kemenangan. Tuhan akan membawa dan melawat kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan sesaat pun. Kalaupun kita melupakan dia, kalaupun kita menyakiti akan hati Tuhan, kalaupun kita melawan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia adalah Allah yang sudah menang dari maut dan serangan maut.
Dia akan memberikan kita kemampuan. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita hikmat. Dia akan memberikan kita perlindungan. Dan kita akan memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Tanda heran yang satu kita melihat. Dan akan diantar tanda heran itu kepada tanda heran yang lain. Mujizat kemenangan akan bersama dengan orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mujizat kemenangan akan menyertai dengan orang yang tinggal di dalam Tuhan. Maka kita menjadi orang Kristen yang kuat dan kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah untuk terkalahkan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara, dimanapun saudara berada, di kota, di kampung, di pesisir, di gunung, di lembah, bahkan juga di dalam perjalanan kehidupan kita. Anak-anak, saudara-saudara yang merantau di tanah dan di negerinya orang lain. Tuhan itu adalah Allah dan dia adalah Immanuel hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Pegang firman-Nya dan firman-Nya akan membuka jalan, firman-Nya akan memberikan kita pencerahan, firman-Nya akan memberikan kita hikmat, firman akan menyatakan dengan cara bagaimana kita memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Jadilah firman itu sebagai pelita dalam hidup kita. Jadilah firman itu sebagai nakoda dalam hidup kita. Jadi firman itu sebagai salah satu kebenaran firman, salah satu tuntunan kompas hidup yang sedang bersama dengan kita. Kiranya kemenangan, lepas kemenangan, dan kita tetap mempertahankan diri kita sebagai pengikut Kristus sampai kepada Yesus Kristus akan datang. Semangat menghadapi semua tantangan dan kemenangan Tuhan akan memberikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat sekali yang kami sudah belajar pada saat ini Tuhan. Orang Kristen harus menjadi orang yang kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Karena itu Tuhan, kami butuh kebenaran firman Tuhan yang adalah kompas hidup bagi kami untuk menyertai dan kompas hidup bagi kami untuk memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Tuhan, Engkau jangan lepaskan kami. Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Tuntunlah kami di dalam jalan yang benar. Bawalah diri kami ke dalam kuasa dan keberkatan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Kami percaya kami tidak yatim piatu. Engkau tidak meninggalkan kami. Kapanpun waktunya Engkau akan ada bersama-sama dengan kami sampai kepada pintu surga. Kiranya firman Allah ini memberkati kami. Dalam nama Yesus sudah kami berdoa. Amin.